Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini tanggal 24 September 25 September 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan dan aku akan mencoba menarik energi atau koneksi dari kalian berdua hari ini seperti apa. 3 kartu pertama ini aku akan berikan pembacaan untuk kamu, dan 3 kartu kedua ini tentang dia, ya, orang yang kamu fokuskan. Pembacaan ini bisa juga vice versa ya. Jadi kalian kondisikan aja situasinya dengan kalian. Bisa jadi ternyata 3 kartu pertama ini adalah kartu dia, dan 3 kartu kedua itu adalah kartumu. Ya, kalian situasikan aja. Nggak usah dibuat pusing ya. Orang yang sedang berdealing dengan kamu ini, nampaknya orang ini tuh ingin bergantung sama kamu. Ingin memanfaatkan kamu untuk apa ya, mengambil keuntungan aja dari kamu, dan dia mengharapkan kamu bisa gitu ya, bisa membantu dia. Tapi nampaknya di sini kamu tuh nggak sesiap itu untuk bisa menerima tanggung jawab yang begitu besar dari dia. Bahkan walaupun di sini dia bergantung sama kamu, tapi bukan berarti dia menyerahkan semua masalah dia atau menceritakan semua masalah dia ke kamu. No, dia masih banyak banyak menutup-nutupi masalah dia. Jadi misalkan nih dia punya masalah tentang keuangan ya, dia pengen cari pasangan tuh yang bisa mensuplai keuangan ke dia, tapi dia nggak cerita jelas uh, masalah keuangan dia itu untuk apa gitu ya, apa masalah keuangan dia itu, entah memang untuk menghidupi keluarga besar atau memang untuk foya-foya aja gitu ya. Intinya orang ini tuh pengen menggantungkan hidupnya ke kamu, tapi dia tidak menjelaskannya secara gamblang. Jadi di sini dia itu ya seolah-olah hanya memanfaatkan kamu doang gitu ya, mengambil keuntungan dari kamu aja gitu. Akhirnya hubungan kalian ini gampang banget untuk uh, apa retak gitu ya, untuk uh, apa gampang banget rapuh lah ya, ya karena hanya menginginkan suatu keuntungan aja ya, dari satu pihak gitu. Dan kenapa dia tidak berbagi cerita, berbagi apa keluh kesah sama kamu, tidak mau menceritakan tentang kehidupan dia, atau apalah ya masalah di dalam kehidupan dia sama kamu, ya karena menurut dia dia mampu gitu ya untuk mengatasi semuanya. Dia cuma butuh seseorang yang bisa menyanggah dia gitu ya. Jadi kalau misalkan dia paham, misalkan dia punya pekerjaan tapi ternyata tidak menghasilkan uang yang banyak, makanya di sini dia mencari pasangan yang punya uang yang banyak gitu. Jadi kalau nanti kenapa-napa atau dia misalnya kekurangan, dia bisa meminta uang dari kamu. Ya, walaupun dia di sini di mata kamu ya dia berusaha untuk bisa mencari uang, mendapatkan uang, tapi eh, ya ternyata sebenarnya dia itu ya nggak seusaha itu gitu ya, nggak seusaha itu. Dan nah kalau misalkan dia udah mentok gitu ya, nggak mendapatkan uang atau tidak bisa menutupi misalkan bulanannya gitu ya, dia punya misalkan punya tanggungan keluarga gitu, dia ternyata tidak bisa memenuhi, tidak bisa mencukupi bulanan dari keluarga dia, ya dia akan memanfaatkan kamu gitu untuk mensuplai uang ke kamu.
ke dia kayak gitu. Jadi hmm, dia pengen memanfaatkan kamu tapi nggak mau cerita jujur apa sih sebenarnya uangnya mau diapain, mau dikemanain itu nggak jujur sama kamu. Ya, jadi seperti itu. Dia tidak mau terlihat bahwa dia lemah. Makanya di sini, oke, kamu lihat enggak kok dia kayaknya berusaha untuk kerja. Yes, dia memang berusaha kerja, tapi penghasilannya itu tidak sebesar itu untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupan dia, gitu ya. Jadi di sini kamu melihatnya memang dia kayaknya berusaha banget, ya kerja keras banget kayak gitu. Karena dia tidak pernah cerita sama kamu ya, tapi dia selalu menunjukkan gerak-gerik yang aneh atau mungkin dia sudah mulai apa minta-minta suplai uang dari kamu ya. Akhirnya kamu di sini mulai curiga, kamu mulai berpikir yang ya intinya kamu mulai bertanya-tanya gitu ya tentang dia ini. Nah, tetap ketika kamu bertanya untuk apa uangnya, untuk apa dia nggak mau cerita gitu ya. Dia malah mungkin entah emosi, malah dia beranggapan bahwa kamu tidak mau membantu dia. Padahal sebenarnya di sini ya kalau kamu bisa bantu ya kamu sebenarnya bisa mau bantunya. Cuman kan kamu butuh kejelasan mau diapakan uang ini agar ya tidak sia-sia aja kamu ngebantu dia gitu ya. Sebenarnya niat kamu baik. Cuman memang dari si dianya ini memang orangnya mungkin terlalu sensitif ya atau mungkin ya setiap orang yang kekurangan uang itu pasti sensitif ya. Mau eh, kita punya niat buruk, kayak niat baik, pasti mereka menganggapnya bahwa kayak kita itu merendahkan gitu ya. Jadi mereka selalu punya perasaan sensitif ya, apalagi tentang kekurangan mereka gitu. Jadi hmm, apa ya? Niat kamu baik ya, tapi ya karena dia memang sensitif, situasinya ya sulit gitu. Apalagi di sini dia tahu gitu bahwa dia itu nggak direstui oleh keluargamu, dia tidak apa diharapkan oleh keluargamu. Intinya ada eh restu orang tua yang tidak kalian dapatkan di sini ya, baik dari sisi dia ataupun sisi kamu. Intinya ada pihak dari keluarga kalian berdua di sini tidak menyetujui hubungan kalian, tidak mengharapkan hubungan kalian. Jadi kalau misalkan dia yang tidak direstui oleh keluargamu, tidak diinginkan dari keluargamu, ya dia langsung menyerah gitu aja loh. Ya bahkan di sini memang orangnya itu karena dia sadar ya, dia sadar secara finansial pun dia belum cukup mapan untuk bisa menanggung kehidupanmu, untuk bertanggung jawab atas dirimu. Jadi dia juga nggak ada niatan untuk berkomitmen serius. Ya, makanya di sini dia gampang lari, gampang kabur, meninggalkan kamu begitu saja, karena memang orang ini belum siap untuk berkomitmen dalam jangka waktu panjang sama kamu. Ya, jadi makanya aku lihat kamu sering ditinggalkan sama dia ya, sering diabaikan sama dia. Cuman karena di sini ada The Hero Pen, I think dia akan datang lagi ke kamu. Ya, dia akan datang lagi, bahkan di sini ada eh, niatan dari si kamunya juga pun ya welcome gitu ya. Oke, mungkin sebagian dari kalian akan welcome lagi sama dia, menerima lagi dia gitu ya. Karena di sini di Hero Pen kalian akan bersatu kembali gitu. Paling tidak kalau misalkan kalian nggak mau bersatu dengan dia, oke berarti hanya sekedar dia akan datang lagi. Ya, dia akan dihadirkan kembali di kehidupan kamu. Untuk keputusannya kalian mau bersama kembali atau enggak ya terserah di kalian ya. Tapi intinya di sini dia ingin datang lagi. Ada di Hero Pen di sini. Bahkan dia nanti datang tuh eh, menunjukkan kayak dia selalu pro sama dia akan pro ya, bukan selalu, tapi dia akan pro dengan
apa nih, tradisi kamu gitu ya, tradisi keluargamu. Intinya dia akan mencoba kembali menarik perhatian kamu agar kamu bisa welcome lagi sama dia, agar kalian bisa bersama lagi. Jadi dia akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan kamu lagi, untuk bisa mendapatkan perhatian dari kamu lagi, gitu ya. Bahkan yang dulunya dia itu orangnya konvensional gitu ya, orang yang pemikirannya apa, nggak kuno ya, mungkin dia orangnya fashionable, orangnya orang kekinian banget gitu ya, orang kotaan banget. Nah, sedangkan kamu mungkin orangnya sederhana, masih mengikuti tradisi keluarga, eh orangnya itu ya masih patuh dengan hal-hal yang berbau tradisional kayak gitu. Ketika nanti dia datang, karena ini di Hiropen ya, dia akan mengikuti, dia akan mencoba untuk eh, ikut sealur sejalan dengan cara pandang keluargamu, cara pandang dirimu gitu. Jadi dia akan mencoba untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat apa kekinian itu gitu. Ya, memang orangnya ini kayaknya kekota-kotaan banget, fashionable banget, orang apa ya mungkin Gen Z ya, atau ya anak masa kini lah gitu. Nah, sedangkan kamu orang yang sederhana, orang yang eh, apa mengikuti tradisi gitu ya, orang yang ya masih apa ya, nggak terlalu mengenal zaman gitu ya, nggak terlalu mengenal zaman. Ya, sini dia akan mencoba untuk bisa mendapat perhatian kamu ya lewat dari itu. Kayak mana sih cara pandang keluargamu? Bagaimana sih cara eh, kamu melihat eh, apa hmm, melihat hubungan itu seperti apa? Jadi kayak mana nih prinsipnya seperti itu ya. Oke, orang ini memang banyak pilihan ya. Orang ini banyak pilihan yang nggak cuma kamu, ternyata orang yang bisa dia jadikan pasangan. Banyak list-list kalau misalkan dia laki, wanita-wanita di sisi dia yang bisa dia jadikan pasangan. Cuma herannya dari sekian banyak wanita yang hmm, apa ada di sekitar dia, itu dia selalu kepikirannya sama kamu. Ya, itu selalu apa namanya, rindunya sama kamu. Pasti balik lagi sama kamu. Jadi aku rasa nggak cuma sekali dua kali ya kalian ini putus nyambung ya. Karena di sini energi mantan yang selalu apa? Selalu hadir, lebih tepatnya ya, selalu hadir di pikiran dia, di perasaan dia, di kehidupan dia gitu. Jadi memang orang ini tuh banyak sekali opsi ya, nggak cuma kamu. Mungkin ya dia orangnya tampan ya, sehingga eh, banyak wanita yang suka sama dia, atau mungkin dia ini pintar sekali merayu, atau mungkin orangnya ya sesuai dengan selera wanita lah ya, dia pintar sekali eh, menggoda wanita gitu. Makanya di sini banyak wanita yang tertarik sama dia, dan dia banyak pilihan, nggak cuma kamu. Tapi dari sekian banyaknya pilihan di kehidupan dia, ya cuma kamu yang selalu membayang-bayangi pikiran dia, selalu apa, selalu dia rindukan gitu, selalu yang dia inginkan itu ya cuma kamu gitu. Dia pengen pengen balikan lagi sama kamu. Ya udah ada di Hero Pen, kemudian ada Seven of Wands. Karena ini energinya kuat sekali ya, menggebu-gebu banget, dia pingin balikan sama kamu. Makanya di sini dia akan melakukan segala cara agar dia dapat apa namanya? Agar dia dapat apa, restu ya, restu dari keluargamu. Dia akan melakukan segala cara. Ya, apa nih yang dipandang dari keluargamu tidak serak dari dia, dia akan coba untuk bisa sejalan dengan pemikiran keluargamu. Gitu, ya. Oke, oh, Eight of Pentacles. Hati-hati ya, dia ini masih gila kerja. Jadi sering ada kemungkinan dia ketika datang lagi ke kamu,
dia akan sering mengabaikan kamu lagi, sering nggak peduli sama kamu lagi, kayak gitu. Jadi eh, masih ada energi pengabaian ketika dia nanti datang lagi dan kamu welcome sama dia. Kalau kamu udah welcome sama dia, jadi apapun yang pernah terjadi di masa lalu kamu sama dia itu akan terulang lagi. Ya, karena di sini dia masih gila kerja. Ya, ketika dia udah merasa puas, oh, dia udah merasa nyaman nih ya. Ternyata perasaan dia ternyata berbalas sama kamu. Ya, dia udah mulai ini lagi apa? Kembali ke kebiasaan dia seperti kemarin ya, yang gila kerja itu sering mengabaikan kamu, sering tidak memberikan komunikasi yang intens sama kamu ya. Jadi kamu akan mengalami keletihan lagi dalam hubungan ini, kamu akan merasa capek, kamu akan merasa overthinking terus-terusan lagi sama dia. Ya, hati-hati. Dia masih punya energi yang sama seperti yang kemarin. Oke. Okay? Kemudian ada page of wand. Tuh, apalagi di sini ada masih ada page of wands ya. Jadi memang orang belum siap untuk bisa menetapkan hati pada satu orang pasangan aja. Dia masih mau mencoba dengan yang lain-lainnya. Apalagi di sisi dia nih banyak sekali opsi ya, nggak cuma kamu. Orang ini masih punya jiwa petualangan dalam cinta ya, jadi dia masih mau mencoba dengan si A B C D E sampai Z. Aku nggak tahu berapa banyak yang dia miliki opsinya. Jadi intinya di sini kamu ya, kalau misalkan dia datang lagi, jangan terburu-buru untuk meyakinkan hatimu atau menetapkan hatimu atau kamu bergantung sama dia. Ya, jangan karena orang ini masih punya pilihan lain, nggak cuma kamu di kehidupan dia. Dan orangnya juga masih suka berpetualang, dia belum yakin pada perasaannya bahwa ya kamu gitu. Oke, mungkin di awal dia akan memperlihatkan atau menunjukkan cuma kamu kok yang aku mau, tapi cobalah untuk tidak terlalu terpengaruh ketika dia datang. Di awal ya, namanya di awal ya, semua harus terlihat baik gitu ya kalau pertemuan di awal. Tapi kita tahu bobroknya seseorang itu ketika kita sudah mengenal dia lama. Ketika kita sudah dekat sama dia, baru kita tahu jelek atau buruknya seseorang gitu kan ya. Jadi aku sarankan kepadamu, jangan terburu-buru menetapkan hatimu juga pada dia ya. Karena orang ini masih punya perilaku yang sama. Hati-hati ya. Itu aja pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Inilah koneksimu hari ini. Kalau misalkan memang benar dia datang hari ini, coba kalian perhatikan lagi ya. Kalian evaluasi lagi. Tapi kalau misalkan dia belum datang hari ini, oke, ya ini ternyata memang dia belum berubah hari ini. Ya, dia masih punya sifat yang sama gitu ya. Jadi lebih baik kamu fokus aja pada dirimu, pada pencapaian di kehidupanmu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Taurus, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini energi kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.